Bismillahirrahmanirrahim. Ana sekarang dengan kawan-kawan dan beserta Pak Mahdi berada di sebuah daerah namanya Belang Bintang. Ini adalah kebun kurma terluas dan perdana di Indonesia, Pak ya? Ya, so. Ya. Mungkin di video singkat ini Pak Mahdi kita ingin tahu sedikit dari Pak Mahdi apa yang membuat beliau punya rencana, cita-cita menanam pohon kurma begini luas dan begini banyaknya. Silakan Pak Mahdi biar bisa memotivasi teman-teman di Aceh dan di luar Aceh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil jalan, Ustaz ya? Ya. Saya dinasihati oleh seorang ulama. Beliau menyatakan bahwa kurma ini Allah sebut namanya lebih dari 20 kali dalam Al-Quran. Iya. Kemudian beliau berpesan, ini pasti ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang luar biasa, ada apa di kurma itu, sehingga Allah sebut berulang-ulang. Dan kemudian dalam perjalanan pencarian itu, sampailah saya bertemu dengan orang yang pertama sekali tanam kurma di Thailand. Itu tempatnya di Chiang Mai. Begitu ketemu beliau menyatakan bahwa kurma ini jangankan di tanah subur, di tanah tandus pun tumbuh dengan baik, apalagi di tanah yang subur. Dan kemudian ternyata memang Allah memberikan kurma ini banyak sekali jenisnya, sampai 3.000 jenis. Nah, dari 3.000 jenis itu tinggal kita pilih jenis apa yang cocok dengan iklim kita. Nah, kalau literatur resmi yang dirilis oleh FAO itu bisa ditanam dari suhu minus 6 derajat sampai suhu 50. Itu kan artinya di mana manusia tinggal. Di mana manusia tinggal bisa ditanami kurma ini. Nah, kemudian dia menjadi makanan pokok yang sangat bermanfaat bagi manusia, sangat bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa pesan di Al-Quran seperti di surat Yasin 33, 34, Allah menyatakan bahwa tanah tandus suruh tanami biji-bijian, kemudian suruh tanami kurma, suruh tanami anggur, kemudian Allah katakan fajarnaha fiha minal uyun. Allah janjikan akan pancarkan mata air. Jadi ini yang keyakinan ini kami sangat yakin bahwa tanah tandus gersang seperti ini bisa dihidupkan, disuburkan dengan kita tanami pohon kurma. Alhamdulillah ini sudah berusia 3 tahun, beberapa pohon sudah mulai belajar berbuah. Ada hal yang teknis sebetulnya yang sering menjadi pertanyaan kita. Setelah tumbuh apa berbuah? Nah, secara fitrah kurma ini pohon berbuah. Nah, secara fitrah. Bahkan kita juga menanam pohon yang secara fitrah tidak berbuah. Kecuali pohonnya sawi dikasih nama kurma. Jadi secara fitrah berbuah. Nah, secara teknis ternyata di belahan dunia lain, di Eropa, itu ada beberapa laboratorium yang memproduksi bibit kurma yang jenis kelaminnya betina. Itu dari lab, mereka dari sel, dari tissue culture, teknologi namanya. Mereka produksi bibit kurma yang betina itu menjadi betina. Dan sehingga kita ketahui dari awal. Ini seperti ini bibit betina. Ini kami impor dari Inggris. Ini yang pertama sekali. Karena kalau kita tanam sumber dari biji, itu kemungkinan betina kadarullah itu sekitar 10% yang betina, yang selebihnya jantan. Dan yang jantan ini tidak berbuah. Nah, mungkin tidak berbuah dapat juguji saya. Yang dalam hadis itu. Jadi semua bermanfaat, yang jantan pun bermanfaat. Jadi serbuk jantan itu juga bermanfaat. Bermanfaat untuk menyerbukan pohon betina dan untuk obat-obatan dan segala macam. Jadi kalau memang kita berharap buah, secara teknis kita harus memilih bibit-bibit yang berjenis kelamin betina. Nah, makanya kalau kita lihat kurma-kurma di Arab itu kan tidak serentak ketinggian pohonnya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang masih kecil. Karena mereka tanam semua dari biji, tanam semua. Kemudian mereka tawakal. Yang Allah beri betina itu tetap ditinggal, yang jantan mereka cabut. Mereka tanam lagi yang lain sampai ketemu yang betina. Nah, jadi itu juga salah satu cara. Jadi kalau ada bibit kurma yang dari kita makan sehari-hari itu juga bisa disemai. Ini seperti yang sebelah sini, yang jalur sebelah kanan. Ini dari biji, ini saya semai sendiri 3 tahun yang lalu.
Bahkan beberapa pohon yang sempat saya tanam pada saat saya tinggal di Pekanbaru 3 tahun yang lalu, itu sudah mulai berbuah. Mungkin ada kawan-kawan yang sempat ke Masjid Al-Falah di Pekanbaru, Jalan Sumatera, itu Ramadan kemarin sudah berbuah. Ini aslinya dari bibit yang saya semai dan tanam di Pekanbaru. Jadi sesungguhnya ini tidak ada yang tidak mungkin, ini sangat mudah bagi seorang muslim. Apalagi tadi Ustadz Farhan menyampaikan bagaimana kedekatan dan kesamaan, kemiripan antara pohon kurma dengan seorang muslim. Beberapa hal yang menarik adalah Allah menyebutkan kurma banyak sekali, kemudian menyebutkan anggur, menyebutkan rumam, delima. Bahkan dalam satu ayat kurma dengan rumam itu ada 3 tempat, nggak salah ini ya. Kemudian dengan anggur juga demikian. Jadi ini beberapa tempat kebun kurma di belahan dunia mereka menanam kurma, anggur dan rumam secara bersamaan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat pohon-pohon ini sudah berumur 3 tahun, dan pohon kurma ini nanti akan keluar tunas, ya, akan keluar tunas anakan, dan anakan itu nanti bisa kita ambil sebagai sumber bibit. Kalau dia pohon induknya betina, maka tunasnya itu akan menjadi betina. Nah, jadi sekarang ini kami memang masih mengimpor bibit, terutama dari Inggris dan dari ada satu lab lagi di Perancis. Sementara kita impor dulu karena memang kita belum sanggup memproduksi itu. Tapi insya Allah nanti satu saat kita akan dapat anakan dari bibit ini. Satu pohon ini bisa sampai 20 anakan. Masya Allah. 20 anakan. Amin. Anakan ini nanti ditanam lahir cucu lagi. Amin. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan akan secara genetik dia akan ikut kelamin dari ibunya dan jenisnya. Amin. Nah, kemudian jenis apa yang paling cocok dengan iklim kita di iklim seperti ini, sering sebut iklim tropis. Ada beberapa jenis. Ini terutama yang banyak kami tanam adalah barhi, jenis barhi. Jenis barhi ini dianggap jenis yang paling kompatibel dengan iklim dengan suhu antara 30 sampai 40 derajat. Kemudian ada jenis ajwa. Nah, ternyata ajwa adalah jenis yang cocok dengan kita. Ajwa cocok dengan kita. Ini yang row yang ketiga itu ajwa, satu baris. Kemudian ada jenis medjool. Medjool yang sekarang banyak ditanam di US. Itu yang gede-gede. Itu majdul asalnya. Itu juga jenis yang cocok ditanami di kita. Jadi mohon doa dari para ikhwah semua. Amin. Kami dengan kawan-kawan di sini ingin menghidupkan kawasan yang gersang di sini. Mudah-mudahan di sini menjadi sumber makanan yang sehat bagi kaum muslimin. Dan menjadi sumber air yang sekarang kita lihat Banda Aceh beberapa tahun terakhir menjadi kekurangan air, menjadi sumber air. Kalau di sini pohon kurma akan menghasilkan air, tentu air akan mengalir ke kota, ke tempat-tempat pemukiman yang ada penduduknya di sekitar sini, dan daerah sini juga akan menjadi subur. Secara teknis misalkan di sini dulu tanahnya tidak bisa ditanami apa-apa karena sangat asam. Itu ukuran pH-nya itu 4. Menurut referensi dari ahli-ahli pertanian, tanah itu baru bisa ditanam kalau pH-nya minimal 6. Tapi alhamdulillah setelah 2 tahun kami tanam, pH-nya terperbaiki dan naik menjadi 6. Bahkan sekarang sudah lebih dari 6. Jadi ini sisi-sisi lain yang kita manusia nggak kuasa dan nggak sanggup, tapi kita ikuti saja ininya, petunjuknya, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Mungkin ini, terima kasih.